Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Izinkan saya menyampaikan renungan mengenai inti dari ajaran sesat. Kita telah mendengar pesan dari Tuhan Yesus dan rasul-rasulnya bahwa kita mesti waspada terhadap ajaran sesat. Untuk dapat berwaspada terhadap ajaran sesat, kita harus mengenali inti atau pokok isi ajaran tersebut. Mari kita lihat inti dari ajaran sesat yang terdiri dari 3 hal, yaitu ajaran tentang Yesus yang lain, roh yang lain, dan Injil yang lain. Mari kita baca 2 Korintus 11:4. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Mari saya jelaskan ketiga hal tersebut secara ringkas. Pertama-tama perlu dipahami bahwa ketiganya itu satu atau saling berkaitan. Hal pertama yang perlu kita ketahui adalah ajaran tentang Yesus yang lain. Pada suatu kesempatan, Yohanes Pembaptis menyuruh muridnya bertanya kepada Yesus, apakah dia Mesias yang dinantikan Israel? Lukas 7:20. Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain? Pertanyaan Yohanes Pembaptis mewakili pertanyaan orang Israel yang pada waktu itu belum mengenal bahwa Yesus itu Mesias yang mereka nanti-nantikan. Baru setelah kematian, kebangkitan, dan penampakan-penampakannya, murid-murid Yesus percaya dan mengenal dia adalah Mesias. Jadi hanya sebagian kecil saja yang percaya. Sebagian besar yang diwakili oleh para pemimpin Israel menolak Yesus. Dengan menolak Yesus sebagai Mesias, mereka menantikan Mesias yang lain. Dan di masa yang akan datang, para pemimpin agama tersebut akan menunjuk seseorang sebagai Mesias. Begini Yesus berkata dalam salah satu khotbahnya tentang akhir zaman. Matius 24:23. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Mesias yang mereka tunjuk itu bukan Mesias Yesus Kristus yang telah datang sebagai manusia, yang mati disalib dan bangkit pada hari ketiga. Mereka menunjuk Mesias yang lain dan memengaruhi orang banyak agar mempercayai dan menyembahnya. Seperti dikatakan oleh Rasul Yohanes dalam 2 Yohanes 1:7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Pokok kedua adalah ajaran tentang roh yang lain. Roh Allah, Roh Kristus, atau Roh Kudus menuntun seseorang untuk mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Roh yang lain membawa orang untuk mengutuk Yesus. Paulus berkata dalam 1 Korintus 12:3, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah
dapat berkata, "Terkutuklah Yesus." Dan tidak seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Rasul Yohanes juga memberi penjelasan mengenai perbedaan antara roh Allah dan roh antikristus atau roh yang tidak berasal dari Allah. 1 Yohanes 4, 2, 3. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Jadi roh lain itu bukan roh yang berasal dari Allah, melainkan roh penyesat, roh setan, roh antikristus. Kita harus mengenali itu. 2 Yohanes 1:7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Yang ketiga adalah ajaran tentang Injil yang lain. Injil Kristus mengajarkan bahwa keselamatan kita peroleh hanya melalui anugerah. Injil yang lain mengajarkan bahwa keselamatan kita peroleh melalui iman, ditambah dengan melakukan hukum Taurat. Rasul Paulus menegur jemaat Galatia yang berpaling dari Injil kasih karunia kepada Injil yang lain dalam Galatia 1:6-7. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Dan Rasul Paulus menjelaskan tentang Injil kasih karunia dalam Efesus 2:8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Menyadari bahwa keselamatan kita semata-mata karena pemberian atau kasih karunia Allah mencegah kita untuk bermegah atas perbuatan-perbuatan yang bisa kita lakukan. Ajaran mengenai Yesus, Roh dan Injil itu merupakan satu kesatuan, tak terpisahkan. Jika kita mengenal Yesus yang lain, maka kita memiliki roh yang lain dan memberitakan Injil yang lain. Ajaran tersebut telah mencemari jemaat, baik lokal, lingkup denominasi, maupun global. Kita tidak boleh sabar terhadap orang yang memberitakan Yesus yang lain, roh yang lain, dan Injil yang lain. Demikian nasihat Rasul Paulus. Mari kita baca lagi 2 Korintus 11 ayat 4. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Gembala harus menasihati jemaat yang digembalakannya agar tidak sabar terhadap setiap ajaran sesat yang masuk ke dalam jemaat. Bukan membiarkannya, kecuali kalau gembala tersebut memang tidak peka terhadap ajaran-ajaran sesat yang dibawa masuk oleh pengajar palsu ke dalam jemaat. Mari para gembala, pekalah terhadap ajaran sesat dan jagalah kawanan domba agar tidak terpapar ajaran tentang Yesus yang lain, roh yang lain, dan Injil yang lain. Tuhan memberkati.